Kaki manusia di restoran bintang 5. Fakta mengejutkan bikin tim investigasi syok berat. Bayangkan Anda sedang menikmati hidangan mewah di sebuah restoran bintang 5. Lampu kristal berkilauan, musik lembut mengalun, semua tampak sempurna. Tapi, bagaimana jika di balik kemewahan itu tersimpan rahasia yang mengerikan? Malam itu, tim investigasi menemukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Sebuah kaki manusia beku tersembunyi di antara daging impor dalam lemari pendingin restoran. Apa yang sebenarnya terjadi di balik dapur restoran elit ini? Siapa pemilik kaki itu dan mengapa bisa tersimpan di tempat yang seharusnya hanya berisi bahan makanan mahal? Fakta mengejutkan ini membuat tim investigasi benar-benar syok. Dan kisahnya akan membawa kita ke dalam kegelapan yang tak terduga, di mana rasa takut bercampur dengan misteri. Jakarta, malam hujan di bulan Desember 2023. Jalanan sekitar kawasan SCBD basah berkilau, memantulkan cahaya lampu dari kendaraan yang melintas. Udara dingin membuat suasana terasa lengang. Di lantai 12 sebuah gedung tinggi, restoran mewah bernama Luminara masih terang benderang. Lampu kristal berkilauan, para tamu bersantap dengan wajah puas. Semua tampak sempurna, namun di balik itu tersimpan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Pukul 22.017 WIB, telepon darurat Polres Metro Jakarta Selatan berdering. Petugas jaga mendengar suara laki-laki muda yang terbata dan penuh ketakutan. Ia memperkenalkan diri sebagai Reno Saputra, anak magang dapur Luminara. Dengan nada gemetar, Reno berkata ada bau busuk dari freezer ruang bawah tanah. Ia mendengar suara tetesan air dan merasa ada yang tidak wajar. Petugas tidak berani menunda. Dalam waktu kurang dari 30 menit, tim kecil dikirim. 3 penyidik kriminal, 2 anggota sabara bersenjata, dan seorang dokter forensik dari Pusdokes Polri. Mereka dipimpin oleh Letnan Arif Satria, seorang perwira muda yang terkenal teliti dan berani. Dari luar, restoran Luminara tetap menampilkan kemewahan. Mobil-mobil mewah parkir rapi, resepsionis menyambut dengan senyum ramah. Tidak seorang pun mengira, hanya beberapa lantai di bawah tempat itu, ada sesuatu yang bisa membuat siapapun merinding. Tim menuruni tangga menuju ruang bawah tanah. Begitu pintu logam dibuka, udara pengap langsung terasa. Bau tak sedap menyelinap, campuran anyir yang membuat perut mual. Salah satu anggota muda bahkan harus menutup mulut menahan muntah. Di ujung lorong, berdiri freezer industri besar setinggi 2 meter. Pintu terkunci dengan kode digital, namun dari sela pintu terlihat cairan berwarna gelap merembes dan menetes ke lantai keramik putih. Garis panjang terbentuk, seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Siapa yang tahu kodenya? Tanya Arif tegas. Dipanggillah Agus Pratama, manajer restoran. Wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar saat memasukkan kode. Bunyi klik terdengar, pintu pun terbuka. Seketika hawa dingin menyembur, bersama bau busuk yang lebih menyengat. Lampu putih dari dalam menerangi tumpukan daging sapi impor berlabel Australia. Namun di antara tumpukan itu, sebuah kantong plastik hitam tampak robek. Dari robekan itu, terlihat jelas sebuah kaki manusia membeku. Ruangan mendadak hening. Semua tertegun, hanya suara mesin pendingin yang terdengar. Letnan Arif menahan napas, matanya tajam. Ia sadar, apa yang baru mereka lihat adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dengan suara pelan namun tegas, Arif memerintahkan lokasi segera ditutup. Staf restoran diminta keluar, kecuali Agus yang harus tetap tinggal. Dokter forensik Dokter Ratna Dewi maju perlahan, meneliti kaki yang membeku itu. Letnan Arif berdiri tegak, matanya menatap lekat potongan kaki manusia yang baru saja ditemukan. Dokter Ratna, apa yang bisa kita ketahui dari pemeriksaan awal? Tanya Arif. Dokter Ratna Dewi dengan hati-hati meneliti potongan itu. Ia menyimpulkan bahwa kaki tersebut milik seorang laki-laki dewasa. Potongannya halus, seolah dilakukan dengan alat tajam. Dari warna jaringan terlihat korban masih hidup atau baru saja meninggal ketika dipotong. Kata-kata itu membuat suasana semakin menegangkan. Arif lalu menoleh ke manajer restoran, Agus Pratama, yang duduk gelisah di kursi sudut lorong. Siapa saja yang punya akses ke freezer ini? Tanyanya. Agus berusaha menenangkan diri.
namun suaranya tetap bergetar. Ia menjelaskan bahwa hanya koki kepala dan 2 asisten senior yang biasa membuka freezer besar. Dirinya jarang masuk ke ruang bawah tanah. Biasanya Chef Fajar yang mengatur semua. Dia sangat ketat, tidak suka kalau ada staf lain ikut campur, ucap Agus. Chef Fajar Prabowo, Arif memastikan. Agus mengangguk cepat, lalu menambahkan bahwa Reno, anak magang, tidak mungkin punya akses ke freezer. Namun malam ini justru Reno yang menelepon polisi. Beberapa menit kemudian, Reno Saputra dibawa masuk. Pemuda itu pucat, tubuhnya gemetar. Arif menenangkannya. Kamu tidak sedang disalahkan. Katakan saja apa yang kamu lihat. Dengan suara lirih, Reno menjelaskan bahwa ia awalnya mengira ada daging sapi yang busuk. Saat melewati lorong, ia mencium bau aneh dan mendengar suara tetesan dari arah freezer. Ketika mendekat, ia melihat ada cairan gelap menetes ke lantai. Karena takut, ia langsung menelepon polisi. Apakah kamu sempat membuka freezer itu? Tanya Arif. Reno buru-buru menggeleng. Ia bersumpah tidak pernah berani membuka freezer karena hanya Chef Fajar yang biasanya melakukannya. Keterangan Reno kemudian diperiksa dengan rekaman kamera pengawas. Hasilnya jelas. Dalam 72 jam terakhir, hanya ada 2 orang yang masuk ke ruang bawah tanah. Reno sendiri dan Chef Fajar Prabowo. Nama Fajar mulai muncul sebagai sosok penting. Ia dikenal sebagai koki kepala yang sangat berbakat, berusia 41 tahun, dengan pengalaman di Hotel Bintang 5 sebelum bergabung di Luminara. Disiplin, keras, dan terkenal perfeksionis. Bagi banyak orang, Fajar adalah jaminan kualitas. Namun bagi Arif, sifat itu justru bisa menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap. Reno, kapan terakhir kamu melihat Chef Fajar masuk ke ruang bawah tanah? Tanya Arif. Reno mengingat-ingat. Kemarin dini hari, sekitar jam 2, saya masih di dapur cuci piring. Saya lihat dia masuk dengan sarung tangan tebal. Dia di dalam cukup lama, lebih dari 8 menit. Arif mencatat cepat. 8 menit bukan waktu singkat hanya untuk mengecek daging. Itu cukup lama untuk melakukan sesuatu yang lain. Sementara itu, Dr. Ratna melanjutkan pemeriksaan. Dari plastik hitam, ia menemukan beberapa helai rambut panjang yang diduga milik seorang perempuan. Penemuan itu menambah tanda tanya besar. Apakah korban sebenarnya seorang wanita? Atau ada orang lain yang terlibat dalam pemindahan potongan tubuh ini? Arif menatap timnya, matanya penuh kewaspadaan. Ia memerintahkan agar sampel rambut segera dikirim ke laboratorium DNA dan dicocokkan dengan laporan orang hilang di Jakarta dalam sepekan terakhir. Hujan deras di luar semakin menambah suasana muram. Reno duduk dengan wajah pucat, sementara Agus masih gelisah. Dr. Ratna sibuk dengan peralatan forensik, dan Arif berdiri memikirkan semua kemungkinan. Ia tahu, apa yang ditemukan malam ini hanyalah awal. Potongan kaki dalam freezer bukan sekadar bukti kriminal biasa. Ada misteri besar yang tersembunyi di balik dinding mewah restoran Luminara. Dengan suara mantap, ia menutup pertemuan malam itu. Besok pagi, kita akan interogasi Chef Fajar Prabowo. Saya yakin jawaban dari semua ini ada padanya. Jam menunjukkan pukul 00.15. Hujan masih mengguyur Jakarta, dan penyelidikan resmi kasus Luminara pun baru saja dimulai. Pagi berikutnya, Jakarta masih diselimuti awan kelabu setelah hujan malam tadi. Di kantor Polres Metro Jakarta Selatan, suasana terasa tegang. Kasus penemuan potongan tubuh di restoran Luminara membuat seluruh tim bekerja tanpa henti. Letnan Arif Satria duduk di ruang interogasi, memandangi berkas laporan. Di sampingnya, Dr. Ratna Dewi baru saja menyampaikan hasil awal pemeriksaan. Korban kemungkinan besar seorang wanita muda, ujar Ratna. DNA lengkap masih menunggu, tapi dari ciri jaringan, bukan pria. Arif menghela napas dalam. Jika benar korban seorang wanita, maka sangat mungkin berkaitan dengan laporan orang hilang beberapa hari lalu. Sari Ayu, 24 tahun, pelayan Luminara yang mendadak tidak pernah masuk kerja. Petugas membawa Reno Saputra ke ruang interogasi. Pemuda itu tampak letih, wajahnya pucat. Arif menatapnya lembut, mencoba memberi rasa aman. Reno, ada sesuatu yang belum kamu ceritakan semalam? Reno menunduk lama sebelum menjawab. Saya memang pernah melihat sesuatu, Pak.
sekitar seminggu lalu. Dini hari, Chef Fajar masuk ke ruang bawah tanah sambil membawa kantong hitam besar. Saya pikir itu daging impor, tapi baunya aneh. Saya tidak berani bertanya. Arif mencatat cepat. Inilah yang ia cari. Keterangan tambahan yang mengarah langsung pada Fajar. Apakah ada orang lain bersamamu saat itu? Tidak ada, Pak. Hanya saya yang lembur cuci piring. Dia masuk sendiri. Arif menatap Reno serius. Keteranganmu sangat penting. Tapi saya ingatkan, jangan menyembunyikan apapun lagi. Sekali saja kamu bohong, posisimu akan sulit. Reno mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Tak lama kemudian, giliran Chef Fajar Prabowo memasuki ruangan. Pria itu berusia 41 tahun, mengenakan kemeja putih rapi, wajahnya datar tanpa ekspresi. Ia duduk tegak, bahkan tampak percaya diri. Chef Fajar, sapa Arif. Kami ingin menanyakan beberapa hal terkait penyelidikan. Silakan. Jawab Fajar singkat. Menurut data, Anda adalah orang terakhir yang masuk ke ruang bawah tanah sebelum penemuan potongan tubuh. Benarkah? Benar. Itu tugas saya mengecek stok bahan. Katanya tanpa ragu. Jam 2 dini hari, tinggal di dalam hampir 9 menit. Waktu yang cukup lama hanya untuk mengecek stok, bukan? Arif menatap tajam. Fajar menarik napas pelan. Saya menyusun ulang rak. Saya perfeksionis. Semua harus rapi. Itu saja. Arif mencondongkan tubuh. Anda yakin tidak tahu bahwa di dalam freezer ditemukan bagian tubuh manusia? Tidak tahu, jawabnya datar. Ketegangan ruangan semakin terasa. Fajar sama sekali tidak menunjukkan rasa terkejut atau marah, seolah ia sudah siap dengan semua pertanyaan. Bahkan saat Arif menunjukkan bukti CCTV yang memperlihatkan dirinya masuk dengan sarung tangan tebal dan keluar membawa tas kosong, Fajar tetap tenang. Itu wajar. Saya sering bawa perlengkapan dapur. Jangan berlebihan. Dokter. Ratna yang duduk di pojok ruangan menyela. Kami menemukan sarung tangan di apartemen Anda dengan noda mencurigakan. Hasil uji awal menunjukkan itu cairan biologis. Sekilas, mata Fajar berkedip cepat. Namun ia segera tersenyum tipis. Di dapur, noda bisa dari mana saja. Kalian terlalu cepat menilai. Arif tidak membalas, hanya menatap lama. Ia tahu pria ini pandai mengelak. Interogasi berlangsung hampir 1 jam, namun jawaban Fajar selalu konsisten. Ia tidak tahu menahu. Meski begitu, bahasa tubuhnya memberi sinyal lain. Arif memutuskan berhenti sejenak. Fajar dibawa keluar ruangan, sementara tim berkumpul berdiskusi. Dia terlalu tenang, ujar Arif. Itu bukan sikap orang yang tidak tahu apa-apa. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Salah satu penyidik menimpali, tapi bukti kita masih lemah. Kita butuh sesuatu yang lebih kuat. Arif mengangguk. Maka kita lakukan penggeledahan menyeluruh di apartemennya. Malam ini juga, hujan kembali turun deras ketika tim menuju apartemen Fajar di kawasan Kuningan. Bangunan modern itu tampak biasa saja, namun Arif yakin di dalam ada sesuatu yang bisa membuka tabir. Dengan surat izin resmi, pintu apartemen dibuka. Ruangan tampak rapi, furnitur tertata, aroma penyegar ruangan menyamarkan segalanya. Sekilas, tidak ada yang mencurigakan. Namun penyidik berpengalaman tahu, justru kerapian berlebihan sering menyembunyikan rahasia. Arif membagi tim. Setiap kamar diperiksa teliti. Dapur, ruang tamu, kamar mandi, semuanya tampak bersih. Hingga salah satu anggota berteriak pelan dari kamar tidur. Pak, ada sesuatu di bawah ranjang. Sebuah tas olahraga hitam dikeluarkan, berat dan kaku. Saat resleting dibuka, semua orang terdiam. Di dalamnya terdapat sebilah pisau dapur besar, pisau pemotong tulang, dan sepasang sarung tangan karet. Pada sarung tangan masih terlihat noda gelap meski sudah mengering. Dokter Ratna segera mengambil sampel. Kalau ini terbukti darah manusia, katanya pelan, kita punya bukti yang tidak bisa dibantah. Arif menatap tas itu lama. Dalam hati ia yakin malam ini adalah titik balik. Sejak ditemukannya potongan tubuh di Luminara, semuanya mengarah pada satu orang, Fajar Prabowo. Ia bukan sekadar koki kepala perfeksionis, melainkan seseorang yang menyimpan rahasia mengerikan. Di luar, hujan mengguyur Jakarta tanpa henti. Dan di dalam apartemen itu, tim penyidik sadar
Kasus Luminara baru saja berubah dari penemuan misterius menjadi dugaan pembunuhan sadis yang akan mengguncang seluruh kota. Hujan deras semalam membuat jalanan Jakarta pagi itu masih basah dan berkilau. Di ruang laboratorium forensik Pusdokes Polri, Dr. Ratna Dewi berdiri di depan meja penuh berkas. Wajahnya serius, matanya tertuju pada hasil uji DNA yang baru keluar dari mesin analisis. Ia tahu kabar ini akan mengubah arah penyelidikan. Dengan nada pelan, ia menghubungi Letnan Arif Satria yang sejak subuh sudah menunggu. "Arif," suara Ratna terdengar tegas tapi berat. "Hasil DNA sudah keluar. Potongan kaki yang kita temukan di Luminara cocok dengan sampel dari kamar kos Sari Ayu." Arif terdiam, menatap kosong sejenak. Meski hatinya sudah menduga, mendengar kepastian itu membuat dadanya terasa sesak. Sari Ayu, pelayan muda berusia 24 tahun yang hilang 3 hari lalu, ternyata benar menjadi korban. Gadis yang merantau ke Jakarta untuk membantu ibunya di Yogyakarta, kini harus berakhir dengan nasib yang tragis. Di ruang rapat Polres Metro, papan besar penuh dengan foto-foto dan catatan penyelidikan. Di tengahnya, terpampang wajah Sari Ayu tersenyum dalam seragam pelayan. Garis merah yang ditarik dari berbagai bukti semuanya mengarah ke satu nama, Fajar Prabowo. Salah satu penyidik muda berbisik, "Saya pernah dengar dari teman-teman restoran, Sari itu anak baik. Setiap bulan dia selalu kirim uang untuk ibunya di kampung. Kasihan sekali, Pak." Arif menghela napas dalam. Kata-kata itu membuat bayangan seorang ibu yang menunggu kabar anaknya semakin terasa nyata. Ia tahu, bagian tersulit dari pekerjaannya adalah menyampaikan kebenaran pahit kepada keluarga. Reno Saputra kembali dipanggil untuk diperiksa. Pemuda itu tampak lelah, suaranya bergetar. Arif bertanya hati-hati, "Reno, kamu pernah lihat hubungan Sari dengan Chef Fajar?" Reno ragu sejenak, lalu menjawab, "Beberapa kali saya lihat Mbak Sari dipanggil Chef Fajar setelah restoran tutup. Katanya mau diajari masak menu khusus." Awalnya dia senang, merasa istimewa, tapi belakangan dia cerita ke saya kalau agak takut. Tatapan Chef Fajar suka aneh, seperti menilai dia bukan sebagai murid. Pernyataan itu membuat suasana ruangan tegang. Apakah Fajar hanya sekadar guru? Atau ia melihat Sari sebagai sesuatu yang lain? Untuk memastikan, tim membuka rekaman CCTV restoran 7 hari terakhir. Setelah berjam-jam memutar, mereka menemukan satu potongan penting. Tepat pukul 00.37, kamera dapur menangkap Fajar berdiri bersama seorang perempuan berseragam pelayan. Wajahnya tak terlihat jelas karena sudut kamera, tapi dari tinggi badan dan gaya rambut, itu sangat mirip dengan Sari. Video menunjukkan mereka berbicara sebentar. Setelah itu, Sari mengikuti Fajar menuju lorong bawah tanah. Kamera terakhir merekam keduanya masuk ke ruang penyimpanan. Namun anehnya, setelah pintu tertutup, hanya Fajar yang keluar. Sari tak pernah terlihat lagi. Arif menatap layar monitor lama sekali. Inilah bukti visual yang selama ini ia cari. Sari jelas menjadi korban, dan Fajar adalah orang terakhir yang bersamanya. Sore harinya, Ibu Sari, Ibu Widarti, tiba dari Yogyakarta. Perempuan parubaya itu mengenakan kebaya sederhana, wajahnya sembab karena tangis sepanjang perjalanan. Begitu bertemu tim penyidik, ia langsung menggenggam foto putrinya erat-erat. "Bu, kami turut berduka," kata Arif dengan suara rendah. "Kami sudah berusaha, tapi hasilnya memang berat untuk diterima." Air mata Ibu Widarti mengalir deras. "Anak saya bilang mau kerja keras, kirim uang buat sekolah adiknya. Kenapa harus jadi begini, Nak? Kenapa dia?" Tangisnya membuat beberapa anggota polisi ikut menundukkan kepala. Bahkan Arif, yang sudah terbiasa menghadapi kasus berat, merasa dadanya perih. Sebagai seorang anak, ia memahami betul beratnya kehilangan orang yang dicintai. Dr. Ratna kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan lanjutan. Ia memilih kata-kata hati-hati. Dari kondisi jaringan, ada tanda-tanda Sari mungkin masih bernyawa ketika dilukai. Artinya, dia mengalami penderitaan sebelum akhirnya meninggal. Ruangan mendadak hening. Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat semua orang membayangkan betapa kerasnya penderitaan korban. Arif menatap papan bukti sekali lagi. Semua garis merah DNA, CCTV, kesaksian Reno, barang bukti dari apartemen semuanya, menuju ke satu titik, Fajar Prabowo. Namun Arif tahu,
Kasus ini tidak berhenti di sini. Perasaan kuat dalam dirinya mengatakan bahwa Sari bukan satu-satunya korban. Ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di balik restoran mewah itu. Ia berdiri di depan jendela, menatap langit Jakarta yang mulai cerah setelah hujan. Dalam hati ia berbisik, "Sari, saya janji kebenaran ini tidak akan berhenti di sini. Kita akan membuka semuanya, sampai tidak ada lagi yang harus menjadi korban." Malam itu, surat perintah penahanan untuk Fajar Prabowo resmi diterbitkan. Tim menyadari langkah berikutnya jauh lebih berat, menyelidiki apakah masih ada korban lain yang belum ditemukan. Dan itulah awal dari sebuah pengungkapan yang akan membawa mereka masuk ke sisi tergelap restoran Luminara. Malam setelah surat penahanan Fajar Prabowo diteken, tim penyidik kembali ke restoran Luminara. Kali ini, mereka tidak hanya ingin mengamankan barang bukti, tapi melakukan pemeriksaan total di ruang bawah tanah. Lorong sempit menuju freezer kembali dibuka. Bau lembab masih menyelinap meski pendingin tetap menyala. Garis polisi yang membentang di pintu menandai bahwa tempat itu masih menjadi pusat misteri. Letnan Arif Satria berdiri di depan freezer besar, ditemani Dr. Ratna Dewi dan tim teknis. Mereka membawa timbangan presisi, kamera termal, serta alat bor kecil untuk mengecek kemungkinan ruang tersembunyi. "Kita harus periksa semuanya. Jangan ada yang terlewat," ujar Arif. Freezer pertama dibuka. Kantong-kantong daging sapi impor tersusun rapi. Satu persatu diangkat, ditimbang, dan diperiksa. Awalnya normal, hingga sebuah kantong berlabel 2,5 kg ternyata jauh lebih ringan. Ketika dibuka, semua orang terdiam. Di antara potongan daging sapi, tersembunyi jaringan berwarna pucat dengan tekstur berbeda. Dr. Ratna mengamankannya ke dalam wadah khusus. Ini jelas bukan daging sapi. Dari tekstur, kemungkinan besar jaringan manusia, ucapnya pelan. Suasana hening, hanya terdengar dengung mesin pendingin. Pemeriksaan berlanjut. Hasilnya, beberapa kantong lain juga memiliki isi serupa campuran daging sapi dengan potongan tubuh manusia. Disamarkan seolah bahan makanan biasa. Arif mengepalkan tangan. Ini bukan perbuatan spontan. Ada pola, ada sistem untuk menyembunyikan korban di antara bahan makanan. Freezer kedua diperiksa. Di balik tumpukan daging beku, tim menemukan kantong plastik hitam yang lebih mencurigakan. Tidak perlu penjelasan panjang isi di dalamnya, jelas potongan tubuh lain, tulang panjang, organ yang membeku, dan jaringan otot. Dr. Ratna melakukan pemeriksaan cepat. Dari ukuran dan bentuk, ia berbisik pada Arif, "Ini bukan hanya milik satu orang. Ada setidaknya 3 korban berbeda." Arif terdiam beberapa saat. Kesadaran itu menghantamnya keras. Sari Ayu bukan satu-satunya korban. Restoran mewah ini mungkin telah menjadi tempat berakhirnya lebih banyak nyawa. Keesokan paginya, sebuah rapat darurat digelar di Polres Metro Jakarta Selatan. Semua bukti dipajang di papan besar, foto potongan tubuh, hasil timbangan daging, hingga rekaman CCTV. Suasana ruangan berat. Setiap orang menyadari kasus ini sudah jauh melampaui dugaan awal. Seorang penyidik senior berkata, "Kalau benar ada 3 korban berbeda, berarti kita harus membuka semua laporan orang hilang di Jakarta beberapa bulan terakhir. Bisa jadi mereka ada hubungannya dengan Luminara." Endo, Arif menambahkan, "Jangan hanya laporan orang hilang. Kita juga harus cek karyawan yang pernah bekerja di sana. Jika ada yang mendadak berhenti tanpa jejak, itu bisa menjadi petunjuk." Semua orang mengangguk. Kasus ini resmi ditetapkan sebagai dugaan pembunuhan berantai. Sementara itu, di ruang tahanan, Fajar Prabowo duduk dengan borgol di tangannya. Wajahnya tetap dingin. Saat seorang penyidik bertanya, "Berapa orang yang sudah kau habisi?" Fajar hanya tersenyum tipis. Senyum itu cukup membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Arif yang mendapat laporan tentang sikap Fajar hanya berkata singkat, "Dia tidak akan bicara mudah, tapi kita punya jalur lain." Sebelum rapat bubar, tim teknis melaporkan temuan tambahan. "Pak, kami bandingkan denah bangunan asli dengan ukuran freezer. Ada selisih hampir 1,5 meter di bagian belakang. Entah denah yang salah atau ada ruang tersembunyi." Ruangan seketika riuh. Arif menatap serius. "Kalau ada ruang rahasia, itu bisa jadi kunci. Kita harus periksa malam ini juga." Semua orang sadar,
Apa yang mereka hadapi bukan lagi sekadar freezer berisi potongan tubuh. Ada kemungkinan Luminara menyimpan sesuatu yang jauh lebih mengerikan di balik dindingnya. Di luar, hujan kembali turun tipis. Jakarta seperti ikut menahan napas, seakan tahu bahwa kebenaran yang akan terungkap di balik restoran mewah itu bisa mengguncang seluruh kota. Malam itu hujan tipis masih menyapu Jakarta, membuat lampu kota berkilau di jalanan basah. Di restoran Luminara, tim penyidik kembali berkumpul di ruang bawah tanah. Sejak awal, tempat ini sudah terasa janggal. Denah bangunan yang ditunjukkan pengelola gedung jelas berbeda dengan ukuran ruangan yang mereka lihat. Ada selisih hampir 1,5 meter di bagian belakang freezer besar. Letnan Arif Satria berdiri di depan panel baja, ditemani Dr. Ratna Dewi dan tim teknis. Ia menunjuk ke denah. Ruang ini seharusnya lebih luas. Kalau ada selisih, berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Teknisi segera memasang kamera termal. Hasilnya menampakkan perbedaan suhu di area tertentu, tanda ada ruang kosong di balik dinding. Ketukan palu besi pun bergema aneh, seolah tidak padat. "Pak, kemungkinan besar ada ruang rahasia," lapor teknisi. Arif mengangguk. "Bongkar sekarang." Bor listrik mulai bekerja. Percikan api kecil beterbangan ketika baja dipotong. Suara mesin menggema di lorong sempit, membuat suasana makin tegang. Setelah hampir 30 menit, panel itu akhirnya terbuka, memperlihatkan lorong gelap di baliknya. Aroma menusuk langsung menyeruak, membuat beberapa anggota terbatuk dan buru-buru mengenakan masker tambahan. Dengan senter di tangan, Arif melangkah masuk lebih dulu. Lorong itu sempit dan lembab, dindingnya terbuat dari baja dingin. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah pintu logam kecil. Begitu didobrak, pemandangan di baliknya membuat semua orang terhenti. Ruangan itu redup, udara di dalamnya berat dan pengap. Di tengah berdiri sebuah meja logam besar yang jelas bukan untuk memasak biasa. Permukaannya bergores dengan bekas noda gelap yang sulit dihapus. Di sampingnya terdapat wastafel baja, selang air, dan beberapa alat tajam berkarat. Namun yang paling mengejutkan adalah sudut ruangan. Di sana, tersusun beberapa wadah plastik hitam, sebagian sudah robek, memperlihatkan isi berupa potongan tulang manusia. Ada yang masih utuh, ada yang hanya fragmen. Seorang anggota muda spontan mundur, wajahnya pucat. Dr. Ratna maju, menatap lama sebelum berbisik pada Arif. Dari ukuran tulang, ini lebih dari 1 orang, setidaknya 4 korban berbeda. Arif mengepalkan tangan, menahan amarah yang naik di dadanya. Semua ini berlangsung tepat di bawah sebuah restoran mewah, sementara para tamu di atas bersantap tanpa tahu apa yang terjadi di bawah kaki mereka. Di sisi lain ruangan, teknisi menemukan sebuah lemari logam terkunci. Setelah dibuka paksa, di dalamnya ada beberapa botol kaca berisi cairan pengawet. Di dalam botol-botol itu, terlihat potongan jaringan tubuh manusia yang diawetkan. Seakan-akan bukan barang bukti, melainkan koleksi yang sengaja disimpan. Keheningan mendominasi. Tidak ada yang berbicara lantang. Hanya suara klik kamera dokumentasi yang merekam setiap sudut ruangan. Arif menunduk sejenak, lalu berkata dengan nada berat, "Catat semua, jangan ada yang terlewat." 2 jam penuh mereka memetakan isi ruangan. Setiap barang dimasukkan ke kantong bukti, diberi label, dan difoto. Dari tata letak, jelas sekali ruangan ini berfungsi sebagai tempat eksekusi. Semua bukti menunjukkan bahwa korban dibawa ke sini, lalu dihabisi sebelum jasadnya disembunyikan di freezer. Keesokan harinya, rapat darurat digelar di Polres Metro Jakarta Selatan. Foto meja logam, tulang belulang, dan botol kaca berisi jaringan terpajang di papan besar. Semua anggota duduk dengan wajah muram. Seorang penyidik senior berkomentar, "Kalau benar ada 4 korban berbeda, maka ini sudah bukan kasus pembunuhan biasa. Kita bicara pembunuhan berantai, sistematis, dan dilakukan di tempat yang sangat terencana." Arif mengangguk. "Yang harus kita cari tahu sekarang, berapa jumlah korban sebenarnya, dan apakah ada orang lain yang terlibat?" Kalimat itu membuat ruangan sunyi. Beberapa anggota saling pandang, menyadari pertanyaan itu lebih besar daripada jawaban yang mereka punya. Di ruang tahanan, Fajar Prabowo duduk tenang dengan borgol di tangannya. Saat seorang penyidik menyinggung soal ruang rahasia yang baru ditemukan, Fajar hanya mengangkat alis lalu tertawa kecil. "Kalian sudah menemukannya?"
Bagus, katanya pelan. Tapi percayalah, itu baru permulaan. Senyum tipis yang mengiringi kalimat itu membuat bulu kuduk berdiri. Bukan sekadar ucapan sombong, tapi semacam isyarat bahwa masih ada hal yang lebih besar menunggu untuk terbongkar. Malam itu, Arif kembali menatap papan bukti di ruang kerjanya. Foto-foto korban, diagram ruangan rahasia, dan hasil forensik memenuhi dinding. Ia tahu, kasus ini belum selesai. Apa yang mereka temukan hanyalah bagian permukaan. Di luar, Jakarta terus berdengung dengan hiruk-pikuknya. Namun di balik gemerlap kota, sebuah rahasia kelam mulai terbuka. Luminara bukan sekadar restoran mewah, melainkan pintu masuk menuju dunia pembunuhan berantai yang terencana. Dan firasat Arif mengatakan, masih ada pihak lain di balik fajar. Jakarta memasuki minggu baru dengan suasana berbeda. Kabar bocor mengenai ditemukannya ruang rahasia di restoran Luminara mulai beredar, meski pihak kepolisian berusaha keras menutupinya. Di depan Polres Metro Jakarta Selatan, puluhan wartawan sudah berkemah, menunggu celah informasi. Letnan Arif Satria berdiri di balkon markas, memandang kerumunan di bawah. Ia tahu, cepat atau lambat publik akan mengetahui kebenaran. Pertanyaannya bukan lagi apakah, melainkan kapan. Di ruang rapat, suasana tegang. Semua bukti dari ruang rahasia terpajang di papan besar. Foto meja logam, fragmen tulang, botol kaca berisi jaringan. Arif memimpin diskusi dengan nada mantap. Kita sudah pastikan korban lebih dari satu. Prioritas sekarang adalah identifikasi. Buka semua laporan orang hilang 6 bulan terakhir. Dr. Ratna Dewi mengangguk. Dari perbandingan awal, ada setidaknya 4 identitas berbeda. Untuk kepastian, kita butuh pencocokan DNA dengan keluarga korban. Itu berarti kita harus bekerja sama dengan rumah sakit dan unit lain. Seorang penyidik muda menampilkan daftar di layar. Nama pertama, Andi Nugraha, 19 tahun, mahasiswa yang bekerja paruh waktu di kafe dekat SCBD. Nama kedua, Rina Kartika, 27 tahun, pekerja event organizer yang hilang setelah menghadiri acara di hotel tak jauh dari Luminara. Satu persatu nama ditampilkan, membuat udara di ruangan terasa semakin berat. Arif menatap layar lama. Kalau pola ini benar, korban berkaitan dengan kawasan sekitar restoran. Luminara bisa jadi pusat perburuan. Sementara itu, di luar markas, tekanan publik semakin besar. Artikel-artikel spekulatif mulai bermunculan dengan judul sensasional. Misteri di restoran mewah Jakarta, atau pegawai hilang, ada apa dengan Luminara? Kapolres Metro, Kombes Surya, memanggil Arif ke ruangannya. Wajahnya penuh kerut khawatir. Arif, hati-hati. Ini kasus sensitif. Banyak nama besar pernah makan di Luminara. Kalau media dapat bukti, bisa jadi skandal nasional. Oh, Arif menjawab tegas. Justru karena ini sensitif, kita tak boleh berhenti. Ada nyawa yang hilang, Pak. Saya tidak akan menutup mata hanya karena ada orang berkuasa. Surya menarik napas panjang. Ia tahu anak buahnya keras kepala, tapi ia juga sadar Arif benar. Baiklah, tapi bersiaplah. Tekanan dari atas pasti datang. Di ruang tahanan, Fajar Prabowo tetap bungkam. Setiap pertanyaan dijawab singkat, kadang hanya dengan tawa tipis. Kalimatnya di ruang rahasia masih terngiang di kepala Arif. Itu baru permulaan. Untuk mencari celah, Arif kembali memanggil Reno Saputra. Pemuda itu masih tampak cemas, namun kali ini lebih berani bicara. Reno, tanya Arif perlahan. Selain malam itu, apa kau pernah melihat atau mendengar sesuatu yang aneh? Reno menunduk, lalu berkata pelan. Saya pernah dengar suara dari bawah, Pak. Bukan suara mesin, lebih seperti orang menangis atau tertekan. Saya kira pegawai yang lembur. Tapi lama-lama saya curiga. Arif menajamkan pandangan. Kenapa tidak melapor? Saya takut, Pak. Chef Fajar sangat berkuasa di dapur. Kalau saya bicara, saya bisa jadi korban berikutnya. Keterangan itu membuat beberapa penyidik saling berpandangan. Suasana jadi tegang. Seakan semua menahan napas. Arif mencatat cepat. Pernyataan Reno memperkuat dugaan bahwa sebagian korban sempat ditahan hidup-hidup sebelum dihabisi. Malam harinya, rapat khusus digelar lagi. Kali ini, tim intelijen membawa data baru. Dalam 6 bulan terakhir,
5 karyawan Luminara keluar mendadak tanpa surat resmi. 2 di antaranya tidak pernah bisa dihubungi lagi. Arif menekankan dengan suara dalam, kalau mereka termasuk korban, maka jumlah sebenarnya jauh lebih besar daripada yang kita temukan. Dr. Ratna menambahkan, dan dari hasil analisis tulang di ruang rahasia, jumlah korban bisa lebih dari 10. Saya tidak kaget kalau ternyata belasan orang sudah hilang. Ruangan terasa semakin berat. Beberapa anggota menunduk, yang lain mencatat cepat tanpa berkata apa-apa. Di luar markas, media semakin gencar. Sebuah stasiun televisi menayangkan laporan investigasi tentang lonjakan kasus orang hilang di Jakarta. Meskipun nama Luminara tidak disebut, bayangan restoran mewah itu langsung muncul di benak banyak orang. Arif tahu, waktunya semakin sempit. Jika kasus ini bocor lebih jauh, masyarakat bisa panik. Tapi jika ditutupi, kebenaran akan terkubur. Ia berdiri di depan papan bukti, menatap foto Sari Ayu yang masih terpampang di tengah. Kata-kata Fajar bergema lagi. Itu baru permulaan. Dan entah mengapa, firasatnya mengatakan Fajar tidak sendirian. Jakarta tetap gemerlap malam itu, tapi di balik cahaya lampu kota, rahasia besar sedang bergulir. Polisi kini bukan hanya berhadapan dengan seorang koki dingin, tapi juga dengan tekanan publik, media, dan mungkin jaringan yang lebih luas, jaringan yang bisa melibatkan orang-orang berpengaruh. Arif sadar, langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Pagi itu ruang rapat Polres Metro Jakarta Selatan kembali dipenuhi wajah tegang. Di papan besar, daftar korban potensial semakin banyak. Ada Andi Nugraha, mahasiswa 19 tahun yang bekerja paruh waktu di sebuah kafe. Ada Rina Kartika, pekerja event organizer berusia 27 tahun yang hilang setelah menghadiri acara di hotel dekat Luminara. Juga beberapa karyawan restoran yang tidak pernah kembali sejak berhenti mendadak. Semua garis merah di papan itu kembali bermuara pada satu titik, Fajar Prabowo. Namun Arif Satria tahu, kasus ini tidak berhenti pada seorang koki dengan obsesi gelap. Semakin dalam penyelidikan, semakin jelas ada lapisan lain yang jauh lebih berbahaya. Seorang penyidik muda melaporkan hasil digital forensik dari laptop dapur Luminara. File utamanya kosong, tapi tim berhasil memulihkan folder tersembunyi yang hampir terhapus. Di dalamnya terdapat daftar tamu VIP yang pernah mendapat menu khusus. Data itu tidak tercatat di sistem resmi, namun nama-namanya jelas. Ada lebih dari 20 orang. Ruangan mendadak terasa berat. Arif bertanya, pelan siapa saja mereka? Penyidik itu menjawab ragu. Beberapa pengusaha besar, seorang artis terkenal, dan bahkan seorang anggota dewan aktif. Kombes Surya yang ikut rapat langsung menghela napas panjang. Ia berkata, inilah yang ia khawatirkan sejak awal. Jika benar ada nama-nama besar, kasus Luminara bukan lagi kriminal biasa. Ini menyangkut kekuatan politik dan ekonomi. Arif mengepalkan tangan, menegaskan siapapun mereka tetap tidak bisa menghapus fakta bahwa ada korban yang harus mendapat keadilan. Sementara itu, tekanan publik semakin besar. Beberapa media online sudah menulis spekulasi dengan judul sensasional. Tagar misteri Luminara mulai trending di media sosial. Arif bahkan menerima telepon dari seorang jurnalis senior yang meminta wawancara eksklusif. Ia menolak, sadar bahwa begitu informasi keluar, kepanikan akan meluas. Namun ia juga tahu terlalu lama menutupinya hanya memberi kesempatan pihak lain bergerak. Malam harinya, tim forensik membawa hasil analisis tambahan dari ruang rahasia. Di antara botol kaca ditemukan secarik catatan kecil bertinta merah samar. Isinya berupa tanggal, kode, dan inisial. Dr. Ratna menafsirkannya sebagai logbook pemesanan. Ia menekankan bahwa catatan ini berbeda dari temuan sebelumnya. Karena beberapa inisial cocok dengan nama di daftar tamu VIP, Arif merasa darahnya berdesir. Artinya, ada orang yang tidak hanya tahu, tapi mungkin ikut menikmati menu terlarang itu. Keesokan harinya, Arif bersama beberapa penyidik mendatangi kantor logistik yang menjadi pemasok untuk Luminara. Dari transaksi, terlihat adanya beberapa pengiriman barang tambahan yang tidak tercatat dalam laporan resmi. Tujuannya selalu sama, ruang bawah tanah restoran. Seorang kurir tua akhirnya berani bicara. Ia mengaku pernah curiga karena kardus yang ia antar selalu berat dan tertutup rapat, kadang tercium bau aneh. Saat bertanya,
Supervisor hanya bilang itu bahan impor khusus untuk tamu VIP. Ia tidak berani protes. Kesaksian itu memperkuat dugaan bahwa ada pihak lain di luar Fajar yang ikut mengatur. Bukan hanya soal dapur, tapi juga jaringan distribusi rahasia. Di markas, rapat darurat kembali digelar. Kombes Surya menekankan semua harus berhati-hati. Jika benar ada pejabat terlibat, kasus ini bisa berbahaya. Namun ia percaya tim masih bisa menanganinya. Arif menatap papan bukti dengan wajah keras. Ia menegaskan mereka harus mencari strategi yang lebih luas. Tidak bisa hanya fokus ke Fajar, tetapi juga membongkar siapa saja yang berdiri di belakangnya. Dr. Ratna mengingatkan agar jangan melupakan korban. Semakin lama, semakin sulit mengidentifikasi mereka. Waktu menjadi musuh. Di ruang tahanan, ketika ditanya soal temuan baru, Fajar hanya tersenyum miring. "Kau pikir kau sudah menang?" katanya pada Arif. "Kau baru lihat permukaan. Mereka yang sebenarnya menikmati masih ada di luar sana, jauh lebih kuat daripada aku, dan mereka tidak akan membiarkan rahasia ini terbongkar." Arif tidak menjawab. Ia tahu kata-kata itu bukan sekadar provokasi, melainkan peringatan. Malam itu, Jakarta tetap sibuk dengan cahaya lampu dan hiruk-pikuknya. Tapi di balik keriuhan kota, sebuah kegelapan sedang terbuka perlahan. Dari satu restoran mewah, jejaknya merambat ke nama-nama besar, pejabat, pengusaha, bahkan mungkin lebih jauh lagi. Berdiri di ruang kerjanya, menatap foto para korban yang terpampang di papan bukti, Arif sadar pertaruhan kini bukan hanya nyawa korban, tetapi juga keberanian menghadapi orang-orang berpengaruh yang bersembunyi di balik meja makan. Dan firasatnya berkata, ancaman bukan hanya dari luar, bisa jadi ada kebocoran dari dalam kepolisian sendiri. Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu. Awan menggantung berat seakan mencerminkan suasana hati tim penyidik di Polres. Setelah temuan daftar VIP dan catatan pemesanan, Arif Satria merasakan tekanan makin nyata. Bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam institusi sendiri. Rapat terbatas digelar di ruang kerja khusus. Berbeda dengan rapat sebelumnya yang ramai, kali ini hanya inti tim yang hadir. Arif, Dr. Ratna Dewi, dua penyidik muda terpercaya, dan Kombes Surya. Papan bukti di belakang mereka kini penuh dengan foto korban, diagram jaringan, serta nama-nama besar yang mulai muncul. Seorang penyidik muda melaporkan hasil digital forensik dari server internal. "Pak, ada akun tak dikenal yang mengakses berkas penyelidikan lalu menyalinnya keluar. Jejaknya jelas berasal dari dalam markas." "Yugan." Ruangan seketika terasa menekan. Surya menatap Arif dengan wajah muram. "Itu berarti ada kebocoran. Ada orang kita sendiri yang sudah dikuasai pihak luar." Arif menghela napas panjang, menatap meja dengan rahang mengeras. Kalau benar begitu, setiap langkah kita diawasi. Bisa jadi mereka sudah tahu lebih banyak daripada yang kita bayangkan. Dr. Ratna menambahkan dengan nada hati-hati, "Kita harus sangat selektif. Kalau ada orang dalam yang berkhianat, satu langkah salah bisa membuat saksi hilang atau bukti musnah." Malam harinya, seorang perempuan muda datang ke kantor polisi dengan wajah pucat. Namanya Maya, 24 tahun. Ia mengaku pernah bekerja sebagai pelayan tambahan di Luminara untuk acara VIP. "Waktu itu saya hanya menyiapkan minuman," katanya dengan suara gemetar. "Tapi saya dengar, Chef Fajar bilang ada menu istimewa untuk tamu penting. Saya lihat satu piring dibawa ke ruang VIP lantai 6. Tidak ada catatan di kasir, semuanya tunai. Setelah itu saya berhenti bekerja di sana." Arif menatap Maya dengan penuh perhatian. "Apakah kau ingat siapa tamu malam itu?" Maya menunduk lama sebelum menjawab pelan. "Saya tidak berani sebut namanya, Pak. Tapi saya pernah lihat wajahnya di televisi. Dia pejabat." Kesaksian itu membuat suasana ruangan menegang. Tak ada yang berani bicara keras, hanya saling bertukar pandang dengan wajah kaku. Arif segera memutuskan Maya harus dimasukkan ke program perlindungan saksi. Identitasnya dirahasiakan, keberadaannya dijaga ketat. Keesokan paginya, kabar buruk datang. Seorang penyidik dari unit lain ditemukan tewas dalam kecelakaan lalu lintas. Mobilnya ringsek di perempatan, namun anehnya semua berkas penyelidikan yang ia bawa hilang. Arif menatap berita itu dengan mata berkilat marah. "Ini bukan kecelakaan biasa," gumamnya. "Mereka sedang mengirim pesan." Kombes Surya menepuk bahunya. "Arif, berhati-hatilah.
Aku tahu kau keras kepala, tapi jangan sampai kau jadi target berikutnya. Arif hanya mengangguk singkat. Mundur bukan pilihan. Saat interogasi rutin, salah satu penyidik tanpa sengaja menyebutkan peristiwa kecelakaan itu di depan Fajar. Tahanan itu tersenyum miring. Kalian sudah mulai kehilangan orang? Aku bilang kan, permainan ini tidak bisa kalian menangkan. Kalian melawan mereka yang duduk di meja kekuasaan. Aku hanya koki kecil. Mereka jauh lebih berbahaya. Iwan. Arif menahan diri untuk tidak terpancing. Ia tahu Fajar sedang bermain-main. Tapi kalimat itu terlalu dekat dengan kenyataan untuk diabaikan. Di luar, tekanan publik mencapai puncak. Media sosial penuh dengan rumor tentang restoran mewah yang terkait kasus orang hilang. Beberapa keluarga korban datang ke kantor polisi menuntut jawaban. Wartawan mengepung pintu masuk, berteriak meminta keterangan resmi. Di markas, suasana internal semakin panas. Ada bisik-bisik bahwa penyelidikan ini mungkin dihentikan dari pusat. Beberapa perwira menyarankan agar langkah tim Arif diperlambat. Namun Arif menolak. Setiap korban punya keluarga yang menunggu kebenaran. Kalau kita berhenti sekarang, berarti kita ikut menutup mata. Dr. Ratna menatapnya khawatir. Aku tahu kau benar, Arif. Tapi kau juga harus tetap hidup untuk bisa menuntaskan ini. Jangan ceroboh. Malam itu, Arif duduk sendirian di ruang kerjanya. Papan bukti di depannya penuh sesak. Foto Sari Ayu, Andi Nugraha, Rina Kartika, fragmen tulang, daftar nama VIP, serta kesaksian Maya, semuanya seperti potongan puzzle yang belum lengkap. Ia menutup mata, menarik napas panjang. Dalam hati, ia berjanji tidak akan mundur. Karena di balik semua kegelapan ini, hanya ada satu hal yang pasti. Kebenaran harus terungkap, meski taruhannya adalah nyawanya sendiri. Hujan deras menyelimuti Jakarta malam itu. Udara dingin menekan hingga ke dalam ruang kerja Arif Satria. Di papan bukti, foto-foto korban menatap kosong seolah menuntut jawaban. Ketika jarum jam menunjuk pukul 10 malam, telepon khusus di mejanya berdering. Suara seorang intel yang ia percayai terdengar terburu-buru. Ada kebocoran, katanya. Seseorang dari dalam menyerahkan salinan berkas ke pihak luar lewat saluran transkripsi. Jejaknya jelas, berasal dari jaringan internal Polres. Arif berdiri dengan jantung berdegup keras. Ia bertanya siapa orangnya, namun jawaban di seberang hanya menegaskan bahwa jejak terakhir mengarah pada seorang perwira di markas. Ia menutup telepon dengan tangan bergetar. Dugaannya benar, pengkhianat ada di antara mereka. Keesokan paginya, kabar lebih buruk datang. Mobil yang membawa Maya ke rumah aman diseruduk kendaraan tak dikenal di jalan tol. Sopir pengawal tewas seketika. Maya selamat hanya karena sempat melompat keluar. Ia tiba di kantor polisi dengan tubuh gemetar hebat. Dengan suara terputus-putus, ia berkata, ia tidak bisa lagi tinggal di rumah aman. Mereka tahu, ia bersama polisi. Arif menenangkannya, berjanji akan melindunginya. Namun di dalam hati ia sadar, nyawa Maya kini benar-benar di ujung tanduk. Di markas, Kombes Surya memanggil Arif. Wajahnya tampak lelah. Ia mengatakan pusat menyarankan agar penyelidikan dihentikan untuk mencegah kepanikan publik. Arif menolak. Ia menegaskan bahwa berhenti berarti menyerahkan kemenangan kepada para pelaku. Surya terdiam lama sebelum akhirnya berujar bahwa jika Arif terus maju, taruhannya bukan hanya karier, melainkan nyawa. Arif tidak menjawab. Ia sudah tahu hal itu sejak awal. Sore harinya, sebuah insiden menggemparkan markas. Salah satu komputer di ruang data terbakar mendadak. Api berhasil dipadamkan, namun seluruh isi penyimpanan lenyap. Teknisi menemukan kabel yang dipotong rapi. Jelas ini bukan korsleting. Arif menatap layar hangus itu dengan rahang mengeras. Ia memutuskan bukti tidak boleh lagi disimpan di sistem internal. Ratna setuju. Ia akan membuat cadangan fisik dan menyimpannya di laboratorium universitas yang pernah bekerja sama dengan mereka. Malam itu Arif kembali menanyai Fajar di ruang tahanan. Tahanan itu duduk tenang, menatap dengan senyum miring. Ketika Arif menyinggung insiden yang menimpa Maya dan kebocoran data, Fajar hanya berkata singkat, "Mereka lebih dekat dari yang kau kira." Kalimat sederhana itu cukup membuat udara di ruang sempit terasa berat. Arif tahu Fajar sengaja bermain-main, tapi ia tidak bisa menepis kebenaran yang terkandung di dalamnya. Di sisi lain,
Maya semakin ketakutan. Malam setelah insiden di jalan tol, ia menemukan secari kertas diselipkan di bawah pintu kamar rumah aman. Tulisannya dengan tinta merah, "Diamlah, atau kau akan menyusul mereka." Ketika Arif membaca pesan itu, bulu kuduknya berdiri. Musuh mereka bukan hanya nekat, tapi juga tahu persis di mana harus menyerang. Arif segera memanggil Surya dan Ratna. Ia mengatakan bahwa mereka tidak bisa lagi bertahan dalam posisi pasif. Mereka sudah diserang dari dalam dan luar. Kini saatnya menyerang balik. Surya menatapnya lama lalu berkata, "Jika benar ingin melawan balik, Arif harus siap menghadapi bukan hanya penjahat, tapi juga orang-orang berseragam sama yang berdiri di sekelilingnya." Arif tidak menjawab, hanya menunduk dengan wajah penuh tekad. Malam semakin larut. Dari jendela markas, Jakarta terlihat berkilau oleh lampu kota yang basah diterpa hujan. Arif berjalan keluar dari ruangannya, berdiri di beranda kecil yang menghadap jalan. Suara kendaraan bercampur dengan derasnya hujan, namun baginya hanya terdengar seperti bisikan ancaman. Ia menatap foto Maya yang baru ditempel di papan bukti sebelum keluar. Di bawahnya tertulis satu kata dengan tinta merah, "Kunci." Ia tahu, keselamatan Maya adalah satu-satunya jalan untuk membuka tabir gelap ini. Dan untuk itu, ia harus berhadapan dengan musuh yang mungkin bukan hanya di luar, tapi juga di dalam barisan sendiri. Jakarta pagi itu masih diselimuti sisa hujan malam sebelumnya. Jalanan licin berkilau, langit tampak muram, seolah ikut menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Di kantor Polres Metro Jakarta Selatan, suasana jauh dari tenang. Arif Satria baru saja menerima kabar bahwa 2 orang utusan kementerian datang langsung meminta bertemu pimpinan untuk membicarakan kasus Luminara. Saat Arif masuk ke ruang rapat, ia melihat Kombes Surya sudah duduk bersama 2 pria berjas rapi. Tatapan mereka penuh tekanan. Nada bicara mereka halus namun jelas membawa pesan. Mereka menyampaikan agar penyelidikan jangan sampai melebar ke arah yang bisa membuat nama tertentu terseret. Arif ingin membantah keras, tetapi Surya memberi isyarat agar ia menahan diri. Pertemuan singkat itu berakhir dengan suasana kaku, dan setelah tamu pergi, Surya hanya bisa menghela napas panjang. Ia berkata dengan nada letih, "Mereka punya kuasa untuk menyingkirkan siapa saja. Hati-hati, Arif." Arif menatap balik dengan suara rendah namun tegas. "Kalau kebenaran harus dibayar dengan karier saya siap." Sementara itu, kondisi Maya semakin memburuk. Rumah aman pertama yang ia tinggali memang hanya sementara. Fasilitasnya minim dan aksesnya terlalu mudah dilacak. Ratna melaporkan bahwa Maya sering terbangun di malam hari, berkeringat dingin karena mimpi buruk tentang ruang VIP dan wajah Fajar yang tertawa. Arif memutuskan segera memindahkannya ke lokasi baru yang lebih terpencil di pinggiran kota. Konvoi kecil yang mengantar Maya sempat dibuntuti motor misterius, namun berhasil dihindari dengan berbelok ke jalan alternatif. Walaupun selamat, Maya semakin ketakutan. Sesampainya di tempat baru, ia duduk di sofa lusuh sambil meremas tangannya sendiri. Dengan suara bergetar ia berkata, "Saya hanya ingin hidup normal. Tapi sekarang setiap malam saya mendengar suara mereka tertawa. Saya takut, Pak." Arif mendekat dan menatapnya dengan mata lembut. "Kau berani, Maya. Tanpamu, kebenaran tidak akan pernah terlihat. Kau adalah alasan kami bertahan." Di markas, sore itu, sebuah insiden mengejutkan. Seorang penyidik muda bernama Irfan, yang selama ini sering dipercaya Arif untuk mengurus data digital, kedapatan membawa salinan berkas rahasia dalam tas pribadinya. Ketika diperiksa, ia berdalih hanya ingin menyimpan cadangan. Namun jejak digital membuktikan bahwa ia hendak mengirimkannya ke alamat email terenkripsi. Interogasi berlangsung menegangkan. Di bawah tekanan, Irfan akhirnya mengaku bahwa ada pihak luar yang menghubunginya, menjanjikan uang dan perlindungan. Ia mengaku bukan satu-satunya, ada orang lain juga yang sudah dibeli. Pengakuan itu membuat seluruh tim terdiam. Arif menunduk lama, merasa perutnya terhantam. Pengkhianatan orang dekat seperti Irfan, yang sering ia bawa dalam rapat, adalah pukulan berat. Malam harinya, Arif mendatangi ruang tahanan. Fajar duduk di balik jeruji, menatapnya dengan senyum tipis. Tanpa ditanya, ia berkata, "Akhirnya kau tahu juga, mereka bukan hanya klienku, tapi juga pelindungku. Selama mereka bebas, kau hanya menggali kuburanmu sendiri."
Arif menatap balik dengan dingin lalu menjawab, "Semakin kau bicara, semakin jelas bagiku bahwa kebenaran ini memang harus diungkap." Fajar hanya terkekeh, seolah menikmati permainan. Di luar, tekanan publik semakin menjadi. Media online menurunkan artikel dengan judul-judul tajam, sementara di media sosial beredar rumor tentang adanya seorang saksi perempuan yang dilindungi polisi. Arif geram, karena itu berarti kebocoran kembali terjadi. Ratna mendekatinya dengan wajah serius. Kalau informasi tentang Maya terus bocor, dia tidak akan bertahan. Kita harus memperkuat pengawalan dan menutup semua celah. Arif mengangguk, menyadari waktu mereka semakin sedikit. Malam semakin larut. Arif berjalan sendirian di ruang arsip yang remang. Lampu neon berkedip lemah di atas kepalanya. Ia menatap peta besar yang dipenuhi garis merah dan foto-foto korban. Suara hujan sisa malam masih menetes dari atap, bercampur dengan dengung listrik. Di kepalanya bergema suara Surya yang memperingatkan, tangisan Maya yang ketakutan, dan tawa Fajar yang sinis. Ia sadar bahwa badai besar sudah di depan mata. Pertanyaannya hanya satu, siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan dikorbankan? Malam di pinggiran kota begitu hening, hanya suara jangkrik yang terdengar di sela angin basah sisa hujan. Rumah sederhana yang kini dijadikan rumah aman terakhir bagi Maya berdiri di antara pepohonan lebat. Lokasi ini dipilih karena dianggap paling rahasia, bahkan tidak tercatat dalam sistem internal kepolisian. 4 petugas berjaga di setiap sudut, senjata siap, sementara Ratna menyiapkan peralatan medis sederhana di ruang tamu. Arif berkeliling, memeriksa kunci pintu, ventilasi, bahkan atap dapur. Sejak pengkhianatan Irfan terbongkar, ia tidak lagi percaya sepenuhnya pada siapapun kecuali Ratna. Maya duduk di kursi dengan wajah pucat, berusaha menenangkan diri dengan secangkir teh. Namun matanya tak henti menatap jendela, seakan yakin kegelapan di luar bisa menembus masuk kapan saja. Sekitar pukul 11 malam, suara anjing dari kejauhan menggonggong keras. Salah satu petugas mengecek halaman, tidak menemukan apa-apa. 15 menit kemudian, listrik rumah tiba-tiba padam. Lampu mati total, menyisakan kegelapan pekat. Maya menjerit kecil. Ratna buru-buru memeluknya. Arif langsung memberi perintah cepat dengan suara rendah namun tegas. Formasi bertahan, jangan ada yang bergerak sendirian. Tak lama, suara langkah kaki terdengar dari luar, berlari di tanah basah. Bayangan hitam melintas di jendela. Tembakan pertama memecah keheningan, kaca bergetar keras. Petugas membalas, peluru bersahutan. Namun radio komunikasi tiba-tiba mati. Sinyal tersumbat oleh jammer. Arif sadar serangan ini terorganisir. Ia menarik Maya ke ruangan dalam, memerintahkannya bersembunyi di balik lemari baja. "Tetap di sini, jangan keluar apapun yang terjadi," ujarnya. Maya mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Pertempuran berlangsung sekitar 10 menit. 2 penyerang berhasil dilumpuhkan, namun sisanya kabur dengan memanfaatkan kebingungan akibat komunikasi yang terputus. Halaman penuh jejak kaki berlumpur dan bekas ban mobil. Mereka bergerak cepat dan rapi. Arif berdiri di tengah kegelapan, napas terengah, menyadari musuh kali ini jauh lebih terlatih. Keesokan paginya, media online sudah menurunkan berita tentang penyerangan rumah aman. Judul-judul sensasional menghiasi layar ponsel. Saksi misterius polisi diserang di lokasi rahasia. Arif geram. Bagaimana mungkin detail itu bisa sampai ke pers, kecuali ada yang kembali membocorkan. Surya memanggilnya ke ruang kerja. Wajah Surya lelah, matanya merah karena kurang tidur. "Arif, pusat menekan kita. Mereka ingin Maya dipindahkan keluar kota. Katanya lebih aman." Arif menggeleng. "Tidak, Pak. Jalan tol dan akses keluar kota terlalu mudah diawasi. Memindahkannya sekarang sama saja menyerahkan dia ke mereka. Lebih baik kita bertahan di sini, sambil kumpulkan bukti yang cukup." Surya hanya menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kalau gagal, kau yang menanggung semuanya." Di waktu yang sama, Ratna datang membawa temuan baru. Dari laptop Irfan yang berhasil diamankan, ditemukan pesan terenkripsi. Setelah dibuka, isinya menunjukkan perintah jelas untuk mengirim data ke alamat yang berhubungan dengan seorang anggota parlemen. Nama itu membuat ruangan seketika hening. Ia bukan sembarang politisi,
melainkan sosok yang dikenal dekat dengan jaringan bisnis restoran mewah. Arif mengepalkan tangan. Jadi benar, ini bukan hanya soal Fajar, ini jaringan yang jauh lebih tinggi. Maya semakin rapuh. Malam berikutnya, ia duduk di sudut ruangan dengan mata kosong, memeluk lutut, bibirnya bergetar. Saya tidak akan selamat, Bu Ratna. Mereka akan menemukan saya dimanapun saya bersembunyi. Ratna memeluknya erat, berbisik. Kau tidak sendirian. Kami akan melindungimu sampai akhir. Di tahanan, Fajar mendengar kabar serangan. Saat Arif datang, ia hanya tersenyum miring. Kau lihat, bahkan tembok yang kau bangun bisa runtuh dengan mudah. Tidak lebih dari itu. Namun kalimat singkat itu cukup menusuk. Arif tidak menjawab. Tekanan politik semakin keras. Telepon dari pusat datang tanpa henti. Kolega mulai menjauh. Isu beredar bahwa Arif akan dipindahkan tugas. Ia tahu kabar itu sampai juga ke telinga Fajar, dan tersangka itu pasti menikmatinya. Tapi justru di saat semua menjauh, tekad Arif makin mengeras. Malam itu ia kembali duduk di ruang kerja darurat Rumah Aman. Dinding dipenuhi catatan dan foto. Ia mengambil spidol merah, lalu menuliskan nama anggota parlemen yang baru terkuak di tengah papan bukti. Lingkaran besar digambar di sekeliling nama itu, menghubungkannya dengan foto Fajar, restoran Luminara, dan garis-garis merah lain yang bercabang ke arah pejabat dan pengusaha. Arif menatap papan itu lama, matanya tajam. Ia tahu inilah musuh sesungguhnya, dan satu-satunya cara membuka lingkaran gelap ini adalah memastikan Maya bertahan hidup untuk bersaksi. Angin malam masuk dari ventilasi, membawa aroma tanah basah. Dalam hati Arif berbisik, pertempuran berikutnya tidak akan mudah. Tapi ia sudah siap. Jakarta siang itu terik. Matahari menggantung tinggi tanpa belas kasihan. Di dalam Polres Metro Jakarta Selatan, udara justru terasa dingin. Arif Satria baru saja menerima memo resmi dari pusat. Ia dicopot dari penyelidikan kasus Luminara. Alasannya terdengar manis, demi menjaga objektivitas, tetapi Arif tahu arti sebenarnya. Ini bukan tentang netralitas, ini tentang membungkam kebenaran. Ia berdiri kaku di lorong, memandang kertas itu lama. Ratna mendekat, wajahnya tegang. Benarkah? Arif hanya mengangguk, jemarinya bergetar menahan marah. Ratna menelan ludah, lalu bertanya lirih. Kalau kau dicopot, siapa yang akan menjaga Maya? Arif menarik napas dalam-dalam. Kalau mereka pikir aku akan mundur, mereka salah. Selama Maya bernapas, aku akan tetap ada di sisinya. Maya saat itu semakin rapuh. Di Rumah Aman, ia hampir tidak tidur. Setiap bayangan membuatnya ketakutan. Ratna bercerita, Maya mulai sulit membedakan mimpi dan nyata. Dia bilang melihat orang berdiri di luar jendela, padahal halaman kosong, kata Ratna. Arif menggenggam kepalanya sendiri. Musuh tidak hanya menyerang dengan senjata, mereka juga menggerogoti mental saksi ini perlahan-lahan. Sore harinya, ketika petugas jaga sedang lengah karena pergantian shift, sebuah mobil van hitam berhenti di ujung jalan. 3 pria berpakaian rapi keluar, membawa map tebal. Mereka mengaku dari pusat, menunjukkan surat perintah mengambil alih perlindungan Maya. Arif yang kebetulan ada di rumah itu langsung mencurigai. Kalau benar dari pusat, kenapa hanya datang bertiga, tanpa pengawalan resmi? Tanyanya dingin. Salah satu pria menjawab singkat, kami cukup berwenang. Suasana menegang. Ratna cepat-cepat menghubungi Surya lewat telepon. Beberapa detik kemudian ia kembali dengan wajah pucat. Pak Surya bilang tidak ada perintah malam ini. Arif menatap tajam 3 pria itu. Mereka saling pandang, lalu mundur tanpa sepatah kata. Ban mobil van berdecit meninggalkan jalan sempit, menyisakan debu pekat. Ratna merangkul Maya yang sudah gemetar ketakutan. Itu bukan prosedur resmi, bisik Ratna. Arif menambahkan, itu penculikan yang disamarkan. Berita percobaan pengambil alihan palsu itu entah bagaimana kembali bocor. Malamnya, beberapa media online menulis artikel spekulatif. Foto Rumah Aman muncul di internet. Publik gaduh. Ada yang menuduh polisi gagal. Ada pula yang menganggap ini drama buatan. Tekanan dari luar semakin keras, sementara di dalam institusi, banyak kolega mulai menjauh dari Arif. Kombes Surya memanggilnya ke kantor. Pundaknya berat, wajahnya lelah. Arif,
Aku sudah berusaha menahan, tapi mereka tidak akan berhenti. Pusat benar-benar ingin kau keluar dari kasus ini. Arif menatap lurus, suaranya tegas. Kalau itu terjadi, saya tetap akan menjaga Maya, dengan atau tanpa seragam. Surya terdiam lama, lalu berbisik, hati-hati, mereka bisa menghancurkanmu bukan hanya secara karier, tapi juga secara pribadi. Malam itu, Arif kembali ke ruang tahanan. Fajar menunggunya dengan senyum miring. Begitu melihat Arif, ia hanya berkata singkat, "Kau melawan bayangan. Bayangan tidak bisa kau kalahkan." Arif menatapnya lama, lalu menjawab lirih, "Bayangan tetap hilang saat Fajar tiba. Kau lupa, waktumu akan habis." Fajar hanya tertawa pelan, tidak lebih. Di sisi lain, Ratna berhasil membuka file tambahan dari laptop Irfan. Isinya daftar transaksi keuangan. Nama sebuah yayasan amal muncul, namun uang mengalir ke luar negeri, ke rekening anonim. Yang lebih mengejutkan, nama seorang anggota parlemen terkemuka tercatat sebagai donatur tetap. Anggota itu terkenal dekat dengan jaringan restoran mewah di Jakarta. Arif menatap layar komputer dengan rahang mengeras. Jadi benar, ini bukan sekadar kejahatan individu. Ini konspirasi besar. Maya mendengar percakapan itu dan menangis. Saya tidak akan pernah sampai ke pengadilan. Mereka akan membunuh saya sebelum itu. Ratna memeluknya erat, berkata lembut, "Kau sudah terlalu jauh untuk berhenti. Kau bukan sendirian." Arif menambahkan, "Selama aku di sini, mereka tidak akan menyentuhmu." Larut malam, Arif duduk sendiri di kamar kecil rumah aman. Di hadapannya hanya ada meja kayu dan lampu redup. Ia membuka buku catatan, menulis dengan tangan. Setiap baris adalah ringkasan kasus, nama-nama, tanggal, bukti transaksi, semua terhubung dengan jelas. Di halaman terakhir, ia menulis pesan singkat. "Jika sesuatu terjadi pada saya, berkas ini harus sampai ke pengadilan. Maya harus dilindungi." Ia menyelipkan catatan itu ke dalam amplop coklat, menandainya dengan tinta merah, lalu menyerahkannya pada Ratna sebelum tidur. "Kalau aku hilang, kau tahu apa yang harus dilakukan," katanya pelan. Di luar, langit Jakarta gelap tanpa bintang, tapi di dalam hati Arif, api tekad membara. Ia tahu dirinya semakin terpojok, namun ia juga tahu, semakin dekat ke kegelapan, semakin besar cahaya yang akan lahir. Malam itu Jakarta seakan menahan napas. Angin dingin berhembus kencang, awan hitam menutupi bulan. Di rumah aman, suasana semakin tegang. Maya duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat, matanya sembab karena terlalu sering menangis. Ratna sibuk memeriksa kembali obat-obatan dan catatan medisnya, mencoba tetap tenang meski rasa takut menggantung di udara. Arif, dengan mata merah karena kurang tidur, berdiri di depan jendela, menatap pekat keluar, seakan bisa menebak arah datangnya bahaya berikutnya. Sejak percobaan penculikan berkedok aparat pusat, Arif yakin langkah mereka sudah terbaca. Musuh tidak hanya mengawasi, mereka siap menyerang kapan saja. Surya juga semakin sulit dihubungi. Tekanan politik menutup semua jalur, dan beberapa rekan Arif bahkan memilih menjauh. Hanya Ratna yang masih berdiri di sisinya. Menjelang tengah malam, suara mesin kendaraan terdengar mendekat. Bukan satu, melainkan beberapa. Arif meraih senjatanya, memberi kode diam pada Ratna. Maya terisak, Ratna buru-buru menenangkan. "Tenang, jangan panik." Dari celah tirai, Arif melihat dua mobil SUV hitam berhenti tak jauh dari rumah. Pintu terbuka, lebih dari 6 pria bertubuh tegap turun. Semuanya berpakaian hitam dengan senjata otomatis di tangan. "Ini serangan besar," gumam Arif. Ia segera menarik Maya ke ruang bawah tanah kecil yang hanya bisa dimasuki dari dapur. "Tetap di sini, jangan keluar sampai aku atau Ratna yang datang," katanya. Maya menahan lengan Arif, matanya penuh ketakutan. "Pak Arif, jangan tinggalkan saya." Arif menatapnya, lalu menepuk bahunya lembut. "Aku janji akan kembali." "Now." Tembakan pertama memecah keheningan. Kaca jendela hancur, pintu bergetar hebat. Arif dan dua petugas yang masih tersisa membalas. Suara tembakan bersahutan, bau mesiu memenuhi udara. Ratna berusaha tetap rendah, melindungi pintu masuk ruang bawah tanah. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Satu persatu barikade rumah mulai runtuh.
Dalam kekacauan itu, Arif menyadari sesuatu. Salah satu dari penyerang tampak mengenakan jaket polisi dengan tanda khusus, tanda yang hanya dimiliki oleh unitnya. Arif tertegun sejenak, kemudian marah membuncah. Pengkhianat itu di antara kita, desisnya. Benar saja, salah satu petugas yang seharusnya menjaga rumah aman tiba-tiba berbalik, menodongkan senjata ke arah Arif. "Maaf Pak, saya tak punya pilihan, mereka lebih kuat." Arif melompat ke samping, peluru melesat hanya beberapa sentimeter dari kepalanya. Ia membalas dengan cepat, membuat pengkhianat itu jatuh terkapar. Ratna menjerit, tidak percaya orang yang selama ini mereka percayai bisa berkhianat begitu saja. Arif menggertakkan gigi. Tidak ada lagi waktu, kita harus keluar. Suara sirene samar terdengar dari kejauhan. Surya rupanya mengirim bala bantuan meski melawan perintah atasannya. Namun sebelum bantuan tiba, musuh sudah berhasil masuk ke dalam rumah. Salah satu dari mereka mendobrak pintu dapur, hampir mencapai ruang bawah tanah tempat Maya bersembunyi. Ratna menahan pintu sekuat tenaga, sementara Arif berlari menghantam penyerang itu dengan popor senjata. Pertarungan jarak dekat berlangsung brutal. Darah mengalir di pelipis Arif, namun ia berhasil menjatuhkan lawannya. Ketika pintu akhirnya jebol, Arif tahu ia harus membuat pilihan. Di tangannya ada dua hal. Sebuah flash disk berisi bukti transaksi yang bisa menjerat anggota parlemen, dan Maya yang bersembunyi ketakutan di ruang bawah tanah. Musuh semakin dekat, langkah-langkah berat terdengar menuruni tangga. Ratna berteriak, "Arif, mereka sudah sampai." Dalam sekejap, dunia terasa melambat. Arif menatap flash disk itu, lalu menatap Maya yang memandangnya dengan mata penuh harap. Ia sadar tidak mungkin menyelamatkan keduanya sekaligus. Jika ia membawa keluar bukti itu, Maya mungkin tertinggal. Jika ia hanya fokus menyelamatkan Maya, bukti bisa hilang. Suara dentuman keras memecah dinding, debu berhamburan. Arif menggertakkan gigi, lalu membuat keputusan. Ia memasukkan flash disk ke dalam amplop coklat, menyelipkannya ke dalam jaket Ratna. "Kalau aku gagal, kau bawa ini keluar. Jangan biarkan mereka menghancurkan kebenaran," bisiknya. Ratna menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tapi mengangguk. Arif lalu menarik Maya keluar dari ruang bawah tanah. "Ikut aku, jangan lepaskan tanganku." Mereka menerobos asap, menunduk di antara tembakan. Peluru berdesing di telinga, dinding bergetar, namun Arif terus berlari, memimpin Maya keluar dari pintu belakang yang hampir rubuh. Di halaman belakang, mereka berhadapan langsung dengan dua penyerang. Arif mendorong Maya jatuh ke tanah, lalu bertarung habis-habisan. Salah satu lawan berhasil ia lumpuhkan, namun yang lain mengangkat senjata tepat ke arah Maya. Dalam sepersekian detik, Arif melempar dirinya ke depan, menutupi tubuh Maya. Letusan terdengar, dan tubuh Arif terhempas. Sirene polisi akhirnya mencapai lokasi. Pasukan bantuan menyerbu. Suara tembakan berganti dengan teriakan komando. Penyerang mundur, beberapa tertangkap, sisanya kabur ke gelap malam. Ratna berlari menghampiri, wajahnya penuh panik. Maya terisak di tanah, memeluk tubuh Arif yang terbaring berlumuran darah. "Pak Arif, jangan tinggalkan saya." Arif membuka mata dengan sisa tenaga, menatap Maya dan Ratna. Bibirnya bergerak pelan. "Kalian harus teruskan, jangan biarkan mereka menang." Setelah itu, matanya perlahan terpejam. Malam di Jakarta kembali sunyi, hanya tersisa suara sirene dan tangis. Namun di balik keheningan itu, keputusan Arif sudah mengubah segalanya. Ia memilih menyelamatkan nyawa Maya, meski harus mempertaruhkan dirinya. Badai baru saja mencapai puncaknya, dan besok pertarungan yang lebih besar menunggu. Jakarta, awal tahun 2024. Hujan gerimis turun di halaman gedung pengadilan negeri. Ratusan orang berkumpul, sebagian wartawan dengan kamera, sebagian lagi warga biasa yang penasaran. Hari itu, sidang perdana kasus Luminara akhirnya digelar. Nama restoran mewah itu kini berubah menjadi simbol kegelapan. Sebuah luka yang membuka mata masyarakat akan betapa rapuhnya batas antara kemewahan dan kebiadaban. Di ruang sidang, suasana sunyi tegang. Maya duduk di kursi saksi, wajahnya masih pucat namun matanya lebih tegas daripada sebelumnya. Ratna duduk di sampingnya, memberikan kekuatan.
Di hadapan hakim dan jaksa, Maya menceritakan semua yang ia alami. Malam penuh teror, ruang bawah tanah restoran, sampai wajah para pelaku. Suaranya bergetar, tapi setiap kata keluar dengan jelas. Saya masih hidup hari ini karena ada seorang polisi yang tidak pernah menyerah melindungi saya, katanya, menoleh sebentar ke kursi kosong yang seharusnya ditempati Arif. Kursi itu dibiarkan kosong dengan pita hitam kecil di sandarannya. Arif belum pulih dari luka tembak, masih dirawat intensif di rumah sakit. Namun namanya bergema di ruang sidang itu menjadi bayangan yang tak tergantikan. Jaksa lalu membuka bukti. Flash disk yang diselamatkan Ratna. Di layar besar, data transaksi dan nama-nama penting ditampilkan. Rangkaian bukti itu langsung menghubungkan jaringan kriminal dengan seorang anggota parlemen yang sebelumnya tak tersentuh. Ruang sidang bergemuruh. Beberapa orang yang disebut berusaha menunduk, tapi kamera media menangkap jelas wajah mereka. Ketika hakim memutuskan untuk menahan sementara para tersangka politikus dan pengusaha itu, suasana di luar gedung pecah. Orang-orang bersorak, beberapa bahkan menangis lega. Mereka merasa akhirnya kebenaran mulai terlihat, meski jalannya penuh darah dan air mata. Ratna menggenggam tangan Maya erat. "Kau berhasil, kau sudah menepati janji Arif." Maya menatapnya, air mata jatuh di pipi. "Bukan aku yang berhasil, Bu Ratna, tapi kita semua, dan terutama dia." Beberapa hari kemudian, Ratna dan Maya mengunjungi rumah sakit. Arif masih terbaring, tubuhnya lemah, tapi matanya terbuka perlahan ketika mendengar suara mereka. Maya duduk di kursi samping ranjang, menggenggam tangan Arif. "Pak, sidang sudah dimulai. Bukti sudah diterima. Mereka tidak bisa lari lagi." Arif tersenyum tipis. Suaranya serak, nyaris berbisik. "Bagus, aku tahu kalian bisa." Ratna menahan air mata, tapi Arif menoleh padanya dengan tatapan hangat. "Jangan biarkan mereka membungkam kebenaran, karena kebenaran sekali lahir tidak bisa dimatikan lagi." Di luar jendela rumah sakit, matahari sore menembus awan. Jakarta masih bising, masih penuh hiruk-pikuk, tapi bagi 3 orang itu, hari itu terasa berbeda. Mereka tahu perjuangan belum selesai, masih ada sisa-sisa jaringan yang harus ditangani. Namun satu hal pasti, api yang dinyalakan tidak akan padam. Maya menatap keluar jendela, lalu berbisik lirih, seolah pada dirinya sendiri. "Hidup kadang membawa kita ke kegelapan yang tak pernah kita bayangkan, tapi selalu ada orang yang berani menyalakan cahaya. Dan aku berjanji, aku tidak akan pernah lupa. Cerita Luminara tidak hanya menjadi kasus kriminal, melainkan pelajaran bagi banyak orang, bahwa kemewahan bisa menyembunyikan kehancuran, bahwa kekuasaan bisa membeli diam, tapi tidak selamanya bisa menutupi kebenaran, dan bahwa keberanian satu orang bisa mengubah jalan hidup banyak orang." Sidang akan terus berlanjut. Hukuman akan ditetapkan, tapi yang paling penting, benih keadilan sudah ditanam. Waktu akan membuktikan apakah ia tumbuh subur atau kembali ditekan oleh bayangan. Bagi Arif, Ratna, dan Maya, mereka sudah tahu jawabannya. Selama masih ada yang berani berkata jujur, bayangan itu tidak akan pernah menang.